Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya nama Purwito dari salah satu guru MTS Negeri Semarang akan menjelaskan secara ringkas sejarah kegiatan atau berdirinya MTS Negeri Semarang sampai sekarang. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Madrasah, Bapak Dr. Andri Haji Asroni MAG, kemudian juga kepada rekan-rekan guru, pegawai yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini bisa menjadikan kesempurnaan dari kegiatan video sejarah ini. Yang kedua, Allah memberikan berkat pada kita keselamatan dan insya Allah kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita menjadi sekolah yang hebat dan bermartabat. Namanya Madrasah Sawanaya Negeri 1 Kota Semarang. Anak-anakku yang tercinta, halo yang berbahagia di rumah dan diikuti oleh Bapak Ibu wali murid yang kali ini bisa mendengarkan kami, mendengarkan dan cerita sejarah kami mengenai keadaan MTS Negeri Semarang dari berdiri sampai akhir tahun ini dan insya Allah menjadi MTS yang baik di masyarakat. Bapak-bapak, ibu dan anak-anak yang tercinta, mari Anda bisa memperhatikan bagaimana sejarah singkat Madrasah Negeri 1 Kota Semarang pada tahun ini. Mudah-mudahan menjadi bekal bahan untuk kemajuan pendidikan Anda di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mau betul-betul perhatikan selama waktu kurang lebih 20-30 menit kita maju ke depan untuk bisa memperhatikan sejarah singkat mengenai keadaan MTS Negeri 1 Kota Semarang. Alhamdulillah kesempatan ini kami mengisi materi sejarah di Matsama, kegiatan penerimaan siswa baru tahun 2020-2021 yang hari ini mulai pertama kali untuk segera memasuki MTS Negeri Semarang walaupun melalui dalam jaringan atau internet. Dan mohon maaf mungkin anak-anakku yang tercinta dan Bapak Ibu orang tua wali murid yang mengikuti kegiatan ini untuk bisa memberikan bimbingan pada anak-anaknya. Sejarah singkat MTS Semarang, bahwa sekolah MTS Semarang ada salah satu sekolah bersejajar dengan SMP tapi berciri khas agama Islam. Pada tahun kesempatan ini saya memberikan sejarah singkat, semoga bisa bermanfaat bagi kita bersama. Itu tadi saya beri gambaran MTS tahun lalu, kemudian tahun pertengahan dan harapan kami di tahun modernisasi yang tahun 2021 segera terbentuk boarding school MTS Negeri 1 Semarang. Bapak, Ibu, dan anak-anakku tercinta yang kali ini juga memperhatikan kegiatan pembelajaran melalui daring mengenai sejarah lebih latar belakang, bahwa kita tahu pada saat itu Presiden Republik Indonesia yang pertama Insinyur Soekarno mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuang pahlawannya dan tidak melupakan jas merah. Jangan melupakan sejarah. Oleh karena itu perlu kami nyampaikan sejarah dari berdiri, berjuang, dan tujuan akhir pembelajaran di madrasah sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan dan pembelajaran di MTS. Untuk kepercayaan diri kepada masyarakat dan kita optimalkan agar menjadi madrasah yang berprestasi, berdisiplin, berbudaya, dilandasi iman takwa dan tidak melupakan sejarah. Untuk mewujudkan tujuan di atas perlu dilaksanakan berbagai macam kegiatan yang lain. Satu, penjelasan sejarah yang realistis keberadaannya masa pendidikan di MTS Negeri 1 Semarang yang bermotivasi rasa memiliki rumangsa antar bin mulat sareng angrosowani. Yang kedua, sejarah merupakan usaha peningkat mutu pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran dan hasil evaluasi belajar, output serta dapat bersaing dengan satu pendidikan lainnya dan jenjang pendidikan selanjutnya. Secara itu dimaksudkan agar dapat dipergunakan sebagai kerangka acuan oleh kepala madrasah dalam mengambil kebijakan dan sebagai pedoman dalam pengelolaan madrasah. Secara umum, bahwa satu, mengetahui semua peristiwa pengembangan madrasah, baik proses pembelajaran internal, eksternal maupun potensi madrasah dalam hubungan dengan masyarakat. Yang kedua, tujuan adalah mengenal potensi hasil belajar para alumninya dan akhirnya dapat menghargai hasil perjuangan para pendahulunya dan mengembangkannya dalam kegiatan positif di masyarakat. Tolok ukur yang ketiga, maju tidaknya hasil kegiatan madrasah akan menuju pendidikan yang berkualitas sebagai slogan Madrasah Negeri 1 Madrasah Negeri 1 Semarang hebat dan bermartabat. Perlu ketahui untuk bab 2 sejarah singkat Madrasah Negeri 1 Kota Semarang.
Mari kita lihat ke anak-anakku yang tadi bangunan-bangunan dari antusiasme sudah saya sampaikan. Kemudian lihat perkembangan pendidikan melalui pembelajaran tingkat dasar khususnya Madrasah Sanawiyah tahun demi tahun semakin meningkat baik kuantitas, kualitas. Tak terkecuali Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Semarang. Sejarah perkembangan antusiasme akan kami ringkas sebagai kegiatan atau sebagai penyampaian berikut ini. Perhatikan ini adalah 10 kepala madrasah yang telah melaksanakan tugasnya sampai akhir tahun 2018. Dan ini yang terakhir atau yang ke-11 yang baru hari ini atau sekarang ini dikepalai oleh Bapak Asroni M.Aki, Bapak Dr. Haji Asroni M.Aki yang mendidik sampai saat ini dan mudah menjadi madrasah yang baik. Masa periode 78 sampai 88 adalah satu, itu ada Bapak Muhammadi yang pada saat itu dikala tahun 1978 resmi Bapak MTs Negeri Semarang pindah ke Katilang Raya. Yang dulu namanya adalah PGAP, Pendidikan Guru Agama Pemula, yang berada di Jalan Sisingamaraja yang sekarang ditempati kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yang dulu disebut dengan kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah. Kondisi lingkungan saat itu ngeri, masih daerah yang jarang hunian, semak belukar dan pasti becek banjir. Struktur organisasi madrasah di bawah pimpinan Bapak Kiai Haji Muhammadi sebagai Kepala Madrasah Negeri 1 Semarang periode 7898 dibantu organisasi Tua Ruang Murid, yaitu Bapak Kiai Haji Salman Nurhadi yang merupakan anak orang kepercayaan untuk penyerahan dan tempat, dan dibantu oleh yang anaknya sekarang ada di staf TU, Bapak Mulisin, kemudian dibantu Kepala TU yaitu Bapak Dr. Mustafirin, dan salah satu siswanya lulusan pertama yaitu Ibu Ima Setiawati Asaki yang sekarang menjabat dari KTU atau Kepala TU Negeri 1 Kota Semarang. Kegiatan ekstrakurikuler yang sangat menonjol dan sering mendapatkan trofi kejuaraan adalah bidang olahraga dan bola voli. 2 tahun berikutnya Kepala Madrasah diganti oleh Bapak Dr. Haji Haryono periode 8894. Kepala TU-nya Bapak Rifai Musyafa SH, dan Ketua P3 masih dipercayakan pada Bapak Kiai Haji Salman Nurhadi. Masa itu masa perkembangan pembangunan fisik madrasah, kualitas siswa dan kuantitasnya, serta ekstrakurikuler bola voli dan pramuka sebagai andalan. Salah satu pembinanya adalah Bapak Suwarno SAG atau MAG, dan itu sebagai guru fikih sekaligus guru IPA. Salah satu dari Bapak Kepala Madrasah saat itu, Pak Dr. Haji Haryono, yang juga menjadi tokoh perkembangan penggunaan IT, ilmu teknologi komputer di MTs Negeri 1 Kota Semarang. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Sugiarto yang sampai sekarang masih aktif membidanginya. Periode 1994 sampai sekarang, ini adalah periode di mana kami mulai mengajar di MTs Negeri Semarang tahun 1994. Artinya saya adalah pelaku sejarah pada tahun 1994 sampai sekarang. Yaitu di dalam pendidikan pembelajaran di MTs Negeri Semarang tidak hanya menekankan pelajaran agama atau dalam naungan PAI, fikih, akidah, akhlak, Quran, hadis, sejarah budaya Islam, baca tulis Arab, seni baca Al-Quran, dan lain-lain. Namun pelajaran umum seperti pendidikan di SMP juga dikembangkan sekaligus pengrekrutan guru pelajaran umum didatangkan. Tahun 1993 mulai awal secara besar-besaran penerimaan pegawai negeri sipil untuk guru maupun pegawai sekitar 5.000 orang ke se-Indonesia, dan guru spesialis sesuai fak bidangnya masing-masing di tempat madrasah ini. Salah satunya ada guru yang mulai satu kami. Ada perincian periode 98 sampai sekarang, yaitu 1. Periode tahun 1994-1998. Pada periode ini Kepala Madrasah Negeri 1 Semarang dipercayakan kepada Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Asik, dan ini malah pernah menjabat Wakil Bupati Kabupaten Demak, dan Kepala TU-nya pada itu adalah Tributri Murti Suharsi, dibantu oleh Ketua P3 Bapak Salman Nurhadi. Peningkatan pembelajaran madrasah menekankan penambahan sarana dan prasarana, mutu siswa serta mutu guru. Penambahan sarana dan prasarana diantaranya pembangunan IPA, bahasa, perpustakaan maupun lokal tempat pembelajaran. Mutu siswa mengatakan lomba, sains maupun olahraga. Dan untuk menekan mutu guru dengan memberikan peluang kesempatan khusus seminar maupun pelatihan. Tahun 96 semua guru diikutkan dalam pelatihan-pelatihan itu menambahkan wawasan dan kualitas pembelajaran. Kami saat itu dikirim mengikuti pelatihan guru matematika tingkat jateng dari DIY. Dua periode yaitu tahun 1996. Dan rekan dari belajar bahasa Inggris, IPA, dan sains juga mulai digalakkan pelatihan. Mulai pembelajaran dan pembaruan IT, komputer atau ilmu teknologi komputer. Tahun 1998 kegiatan pelatihan guru master dari guru sekolah madrasah seluruh model seluruh Indonesia
IPA, Bahasa Inggris, dan Matematika dengan tujuan meningkat pembelajaran secara meluas, menyamakan visi misi pembelajaran ini di seluruh Indonesia, dan mendorong pentingnya prestasi siswa di seluruh Indonesia. Karena peran penting ada pelaksanaan ujian nasional, Eptanas atau UN, lalu saat ini, guru yang mewakili pelatihan MTS model 1 adalah Dr. Purwito, saya sendiri, ranking 3, dan Rusi Janti Ekaningsih, IPA, ranking 1, dan Ibu Dr. Anda Ida Lailatul Rahmah, Bahasa Inggris, ranking 3. Masa itu disebut masa guru pelatihan. Masa periode 1998-2002. Kepala Madrasah Bapak Dr. Haji Iktisan, Kepala TU-nya Ibu Tri Murtiswati, dan didukung Ketua B3 Bapak Kiai Haji Salman Nur Hadi. Penekanan kegiatan pada masa ini ada sosialisasi MGMP, lomba kegiatan ekstrakurikuler, dan peningkatan nilai Eptanas maupun UN pada saat ini. Masa periode 2002 September 2003, ini masa 1 tahun. Bapak Kepala Madrasahnya adalah Bapak Dr. Nasikun. Kepala TU itu Putri Murtiswati, didukung oleh Ketua Komite Bapak Haji Soeb. Kegiatan belajar diupayakan merata di wilayah Kerais dan Semarang. Melalui hasil pelatihan guru maupun karyawan, peserta pelatihan harus mensosialisasikan di wilayah kinerjanya, mengadakan lomba-lomba mata pelajaran maupun ekstrakurikuler untuk siswa. KSM Olimpiade perlu diikutkan dan juga ditingkatkan. Masa periode 2003-2009, Kepala Madrasah Bapak Dr. Haji Faisal, Bapak Dr. Haji Firdaus Faisal, MPD. Kepala TU-nya adalah Ibu Tri Murtiswati dan dibantu oleh Ketua Komite Bapak Kiai Haji Soeb. Menekankan pada pembangunan fisik ruang, buku perpustakaan, dan keaktifan serta keefektifan dalam pembelajaran lomba so dan pengiriman delegasi. Masa periode 2009 Februari 2012, Kepala Madrasah Bapak Dr. Haji Amiruddin Aziz, MPD. Kepala TU-nya Ibu Tri Murtiswati dan Ketua Komite Bapak Bambang Kuntiarso SH. Penekanan pada kesalahan kerja madrasah, nilai UN lebih baik, sosialisasi ke masyarakat ditingkatkan. Anak yang tercinta, untuk selanjutnya pada masa periode 2012 November 2013, Kepala Madrasah Ibu Dr. Anda Hajah Nur Mazizah Harun, MSI. Kepala TU-nya Putri Murtiswati, dibantu dukung oleh Ketua Komite Bapak Bambang Kuntiarso SH. Penekanan pembangunan tempat ibadah mushola, efektivitas kinerja guru dan wakil, dan disiplinasi siswa. Pada masa periode 2013 sampai Januari 2016, Kepala Madrasah Ibu Hajah Hidayatun SAG, MPD. Kepala TU Bapak Arif Budiman SH, dan dibantu oleh Ketua Komite Bapak Haji Istianto Isman, SIP. Penekanan peningkatan disiplin kerja guru dan pegawai harus meningkatkan pelayanan maupun belajar sekolah lagi. Mutu hasil UN bersaing dengan yang favorit. Masa periode 2016 Januari 2018, Kepala Madrasah Bapak Dr. Haji Mutawir MM, Kepala TU Bapak Arif Budiman SH, dan didukung Ketua Komite Bapak Haji Istianto Isman, SIP. Pembentukan karakter mandiri, guru dan pegawai terampil, kerja keras, dan meningkatkan kualitas siswa, berupaya mensejahterakan madrasah. Masa periode 2018 sampai sekarang, penanganan dan ditangani oleh Kepala Madrasah, yaitu Bapak Dr. Haji Asroni MAG, Kepala TU Ibu Ima Setiawati, SAG, dan dukungan Ketua Komite Bapak Haji Istianto Isman, Sarjana Ilmu Politik, dan penekan kualitas kerja siswa juara SM, Olimpiade, dan Popda maupun Popnas. Dengan mengatakan the right man on the right place, pengembangan peran IT, komputerisasi, dan peningkatan sarana prasarana membangun boarding school. Visi, misi, tujuan, dan profil madrasah. Perlu diketahui, visinya jelas, terwujudnya pendidikan yang berkualitas, unggul dalam prestasi, perwawasan terampil, dan mandiri yang dilandasi keimanan dan ketakwaan. B, misinya adalah melaksanakan pembelajaran yang efektif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan mengintegrasikan aspek pengajaran, pengalaman, dan pengamalan. Dan kedua, mengembangkan sumber daya
yang ada untuk mencapai kualitas bidang eptek dan iptak. Tujuan madrasah menciptakan peserta didik yang berprestasi, berwawasan, berakhlakul karimah, mengamalkan pembiasan berlegal disiplin, jujur, bertanggung jawab, beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu profilnya, nama Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Semarang, alamat Jalan Fatmawati Semarang, telepon faxnya 024 671 6521. White Sets ada jelas-jelas Kelurahan Sindangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Kota Semarang. Provinsi Jawa Tengah, nomor statik jelas, jenjang akreditasi adalah A, tahun 2019-2023, tahun dirian 78, operasi tahun 79, status negeri, waktu belajar pagi, dan pemilihan tanah adalah hak milik Kementerian Agama seluas tanah 8.898 meter persegi dan ditambah yang baru yang dihasilkan pada tahun belakang. Jumlah tenaga pendidik dan tenaga pendidikan bisa dibaca sendiri. Saya beri waktu beberapa menit, anak-anak bisa dicatat itu tenaganya, baik pegawai negeri, tenaga non PNS, kemudian dan lain sebagainya, bisa dikontak, dibaca sendiri, dicatat, ya, besok ditanyakan. Sarana-sarana ini sudah saya sampaikan, coba dibaca, ada ruang kepala, tata usaha, ruang tugas dan sebagainya, sampai ruang keterampilan. Bisa dibaca beberapa menit, diperhatikan. Oke, dilanjutkan dengan perpustakaan, ruang OSIS, pramuka, aula, tempat ibadah, atau musola, lapangan olahraga, WC, untuk guru maupun siswa, UKS, BK, juga ada namanya ruang komite. Jumlah tahun ajaran 2019-2020 adalah 963. Dan ini bukti bahwa MTS Negeri Semarang bersaing dengan sekolah yang lain dan menjadi salah satu mutu pembelajaran kegiatan di MTS Negeri Semarang, kecuali kegiatan intra atau kegiatan ekstrakurikuler yang menjamin anak-anaknya menjadi masa depan bangsa. Supaya anak-anak ini lihat beberapa yang berprestasi di siswa kita, ada juara 3 putra cabang olahraga, kemudian juara 1 nasional pada Piala Kuarnusap atau Kuanusap dan Anton Leslangi dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan pramuka dan bisa dilihat macam-macam kegiatan lainnya, bisa dilihat. Oke, dibaca sendiri dan banyak sekali. Ini saya ambil ada data-data yang terakhir. Ya anak-anak, bisa dibaca, Anda besok bisa seperti ini. Kalau Anda berprestasi, insya Allah masa depannya akan lebih cerah dan lebih baik membangun MTS yang berhebat dan bermartabat. Oke, sampai ada 21. Mungkin banyak sekali yang belum kami sampaikan untuk bidang akademik. Ini ada Talita, kemudian Farel, Mirsan, Heti, dan Raditya, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi, ini ada hal-hal yang menjadi juara. Saya sampaikan untuk Anda persiapan untuk tahun akan datang akan lebih baik. Kemudian ekstrakurikuler dari MTS Negeri Semarang ada futsal, tenis, basket, voli, musik, drum band, rebana, komputer, dan masih banyak lagi. Mungkin ada pencak silat yang perlu saya sampaikan di sini. Kelak nanti kalau masuk akan saya jelaskan lebih detail lagi. Kemudian kita para alumni yang telah kami himpun dan mendapatkan suatu kehormatan. Satu Fitriani menjadi dokter angkatan 1990. Nur Badriah juga dokter 9192. Tulus Kurnia Indah juga di dokter angkatan 9697. Misbahul Anam Hakim angkatan 98. Nur Kolis sebagai PDAM. Di Mardiono, Mustakfirin, Esti Eva Kurnia, dan Ri Afai dan Nur Aziz menjadi entar, dan masih banyak lagi para siswa MTS yang menjadi seorang yang baik dan seorang pekerja yang baik. Juga ada yang melanjutkan sekolah ke S2 dan bahkan suatu saat nanti yang S3, dan saya doakan Anda semua sampai ke S3 semua. Amin Allahumma amin. Sukses selanjutnya kita doakan, insya Allah. Oke anak-anak, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi anak yang cerdas, hebat, dan bermartabat. Anda sedukan jadi anak yang bermanfaat, anak kang anung anito mikul dur menrem jeru yaya hibi, bermanfaat di dunia dan akhirat. Dan bapak-bapak ibu bisa pesan, didiklah anak-anak panjenengan, ikutilah belajarnya menjadi anak yang cerdas dan bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta agamanya. Dan saya ucapkan selamat masuk di MTS Negeri 1 Semarang dan mengikuti kegiatan pembelajaran setuntasnya dan menjadi anak yang berhasil.
ada yang jadi presiden, ada yang jadi bupati, bahkan ada bagi orang yang terkenal. Oleh karena itu sekali lagi saya doakan selamat berjuang, marilah membawa kebaikan demi majunya MTS Negeri 1 Kota Semarang. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.